Ya, biar bisa saya apa namanya pembagian materinya biar bisa sharing ya. Jadikan co-host ya. Oke, sebentar. Oh, materi saya yang share atau mungkin Selasar Ilmu yang mau share materinya? Nggak apa-apa, Bu Shirley, ini udah dari saya. Jadi saya langsung aja. Oh, Ya, langsung aja. Oke, sip. terima Terima kasih. kasih. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apakah layar saya sudah bisa terlihat ya? Sudah, tapi belum full screen, Bu Sita. Belum full screen ya. Sebentar ya. Ya. Biasanya kalau full screen suka agak ini dia. Sebentar. Saya kok full screen tuh pakai apa sih? Saya lupa ya. Yang kena F11 ya. Saya lupa bentar ya. Hmm. Kalau full screen itu biasanya push apa ya? Saya lupa. Mungkin Mm-mm. yang Sebentar. kanan bawah, Bu Sita, yang dekat Hmm? layar. Mm-mm. Yang mana ini? Mm-mm. Biasanya kalau saya cukup segini sih. Sudah lah ya, segini Oke. saja lah ya. Kan lebih enak. Oke, oke, oke. Kita mulai saja lah ya. Hmm, sebentar. Ini. Oh, wait. Sharingnya jangan yang ini. Sebentar. Biar kelihatan lebih cantik yang ini. This is the one. Oke. Yang ini ya. Oke. Nah, semuanya. Oke, halo semuanya. Apakah sudah bisa melihat layar saya? Sudah, Bu Sita, jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah sampai ya. Kita mulai untuk pelatihan. Sebenarnya ini adalah pelatihan lanjutan kita. Ini sebenarnya. Jadi di pelatihan lanjutan ini sebenarnya kita akan membahas ya, terutama mengenai manajemen modal kerja. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ya apa sih sebenarnya faktor-faktor penting gitu ya, aspek-aspek manajemen yang mana sih yang sebenarnya yang paling sangat penting ya, terutama untuk bisnis startup ya dan UMKM gitu ya. Nah, ternyata keluar gitu loh. Yang paling permasalahan utama, oke, manajemen modal kerja, terus udah gitu manajemen kredit, manajemen piutang, manajemen inventory gitu ya. Nah, ini akan kita kupas dalam sesi-sesi terpisah gitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan mulai grab dari ini manajemen modal kerja ya. Nah, sebenarnya kita akan ada beberapa sesi di hari ini ya. Jadi untuk sesi pertama ini memang adalah introduction. Di sini saya akan memperkenalkan gitu ya. eh, apa namanya? Apa sih manajemen modal kerja in general gitu ya. Lalu nanti sudah gitu kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini adalah berupa materi ya lanjutannya. Nanti sesi yang ketiga ini adalah berupa Q&A-nya. Nah, di sini ya, untuk manajemen modal kerja, di sini kita akan membahas sebenarnya mengenai apa sih modal kerja. Lalu bagaimana sebenarnya dia itu terkait ya dalam konsep manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan terutama jangka pendek ini akan mengatur ya mengenai apa namanya manajemen modal kerja, baik modal kerja kotor maupun modal kerja bersih. Ya, serta bagaimana sih trade-off-nya terkait dari si profitabilitas dan resiko terutama terkait dengan kebutuhan modal kerja karena memang pada prakteknya namanya modal kerja untuk setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda ya. Lalu sudah gitu kalau misalkan untuk namanya modal kerja itu pun tidak bisa diregulerkan gitu ya, maksudnya dicukupkan kebutuhannya gitu ya untuk setiap berbulannya gitu kan ya. Nah, tapi pasti ada ya, pasti ada kebutuhan-kebutuhan gitu ya di bulan-bulan tertentu yang memang dia peak ya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua di sini kita akan bahas mengenai siklus dari konversi kas gitu ya. Bagaimana sih persyaratan pendanaannya?
dan bagaimana strateginya untuk pengelolaan. Lalu kita juga akan membahas mengenai manajemen inventaris ya. Sedikit mengenai manajemen inventaris atau manajemen inventory ya. Pandangannya itu bagaimana, lalu teknik-teknik umum buat bisa memanage inventory ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengulang kembali sebenarnya. Nah, terkait dengan namanya modal kerja. Modal kerja ini sebenarnya ini adalah selisih dari current asset dikurangi dengan current liabilities. Nah, di sini current asset bagiannya ini dari cash ya, marketable securities atau surat berharga ya, terus prepayments ya, lalu account receivable, inventory gitu ya. Nah, ini bagian dari current asset. Nah, sedangkan untuk current liabilities ini ada accounts payable ya atau hutang dagangnya ya, lalu accruals-nya ya. Sebenarnya ada trade payable di sini juga ya. Accruals itu kewajiban yang harus segera ya dipenuhi ya, short term debt-nya, lalu hutang pajaknya ya, taxes payable-nya. Namanya modal kerja ini sebenarnya lebih terkait dari selisih current asset dikurangi current liabilities ya, namanya modal kerja. Modal kerja bersih ya. Nah, ini terkait dengan current asset dikurangi current liabilities sebenarnya. Nah, tapi ada juga selain dari current asset dan current liabilities juga ada fixed asset dan long term financing. Nah, kebutuhan modal kerja ini karena dia terkait ya dengan aset lancar atau aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek sehingga pengelolaan dari si modal kerja ini sendiri sepenuhnya diserahkan ya, sepenuhnya diserahkan terutama fungsinya pada fungsi manajemen keuangan jangka pendek. Jadi ini adalah keputusan strategis dari apa namanya manajemen perusahaan ya dengan durasi waktu yang relatif dilakukan dalam jangka pendek sehingga kontinualnya itu harus terus menerus ya tidak bisa dilakukan kayak sekaligus selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sekali gitu kan ya nggak bisa tapi dilakukan secara kontinu gitu ya. Lalu nah, di sini working capital atau net modal kerja ini adalah termasuk ya aset lancar ya selisih ya yang tadi saya katakan. Ini adalah selisihnya dari total current asset dikurangi total current liabilities. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa mengamati ya. Namanya modal kerja ini bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan modal kerja positif itu ya berarti dia artinya antara current asset dibandingkan dengan current liability itu lebih besar current asset gitu. Jadi ya nilai dari si current asset, nilai dari aset lancar, aset yang dimiliki oleh si perusahaan ya, yang bisa dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu pendek itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Gitu. Nah, ini adalah artinya net working capitalnya positif atau lebih besar daripada nol. Dan ini sebenarnya menambah kekuatan dari si perusahaan. Nah, berbeda dengan namanya net working capital yang negatif. Nah, net working capital yang negatif berarti artinya perusahaan ini memiliki aset yang bisa dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang relatif lebih terbatas atau jumlah yang relatif dia lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah kewajiban ya dibandingkan dengan jumlah kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban hutang yang harus dipenuhi dalam waktu pendeknya gitu ya apa namanya dipenuhi segera gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai negatif net working capital, ini sebenarnya memiliki return ya atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko pun juga akan menjadi lebih tinggi. Sehingga ini akan mendatangkan resiko ya untuk perusahaan kalau tidak di manage secara fix gitu ya karena itu membutuhkan manajemen yang lebih khusus sebenarnya terkait dengan manajemen modal kerja ini supaya memastikan ya dia tetap positif. Oke, sekian untuk sesi pertama kita. Nah, kita akan break dulu selama 5 menit. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke